Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah min kulli 'ainin lammah. Alhamdulillah, ikhwafillah, bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita doakan andai kata saudara kita yang belum hadir karena ada suatu urusan, semoga Allah mudahkan. Andai kata ada yang sakit, semoga Allah sembuhkan. Jadi insyaallah ya, walaupun sakit sebenarnya majelis kita juga majelis sehat, Ustaz ya. Majelis untuk terapi kesehatan. Karena dengan zikrullah, zikir kepada Allah dan majelis ilmu termasuk salah satu sarana untuk menuju sehat. Karena yang kita harapkan ketika seseorang sakit itu hanya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga beliau yang sakit-sakit ini disehatkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah ya. Ikhwafillah yang dirahmati Allah, kita dalam hidup ini salah satunya adalah memang utamanya kita untuk beribadah kepada Allah, untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 kunci kita bisa masuk surganya Allah. Apa saja? Ya. Jadi masuk surganya Allah itu tidak serta-merta langsung plung enggak, ya. Tapi ada kunci-kuncinya. Yang pertama iman, ya. Iman. Dengan keimanan ini seorang hamba untuk menambah keimanannya kepada Allah salah satunya dengan ilmu, ya. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi siapa? Setiap muslim. Ini hadis riwayat Ibnu Majah, ya. Jadi tanpa ilmu seseorang itu tidak akan tahu amalan-amalan apa yang disunnahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu itu penting, ya. Kemudian yang kedua adalah amal. Jadi setelah ilmu adalah amal, ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga, itu kata Allah, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci, dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman. Jadi surga digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tadi itu adalah di bawahnya mengalir sungai-sungai. Ketika seseorang ingin mendapatkan kebahagiaan, kesenangan, contohnya di dunia ini, mereka ingin tenang, ada yang membuat akuarium dalam rumahnya sehingga ada gemericikan air mengalir, ya. Ternyata di surga sudah disediakan, ya, sungai-sungai yang mengalir. Dan sungai-sungai yang mengalir itu bisa ada madunya, ada susunya, masya Allah, ya. Jadi itu, seorang hamba tidak akan beranjak dari tempatnya pada hari kiamat nanti hingga dia ditanya tentang ilmunya, apa saja yang telah ia amalkan dari ilmu tersebut. Jadi ilmu yang didapati oleh manusia yang kita punya ini akan ditanyakan apakah sudah diamalkan ilmunya ataukah tidak, ya. Ini penting. Ini kunci surga juga termasuk ilmu, amal. Kemudian yang ketiga adalah dakwah, ya. Dakwah ini adalah mengajarkan ilmu yang didapat, ya. Jadi orang yang pertama kali kita dakwai dan tularkan ilmu yang sudah didapat adalah siapa? Keluarga, itu yang utama, ya. Baru kemudian orang lain. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Dalam firman yang lain juga dikatakan, ya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru
kepada Allah dan mengerjakan amal yang soleh. Masya Allah. Para penyeru kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan sebagai orang yang bagaimana? Orang yang lebih baik perkataannya, orang yang utama perkataannya, yaitu orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang menjembatani dalam rangka berdakwah kepada Allah. Dan alhamdulillah rumah ini termasuk salah satu jembatan menuju apa? Ya, ilmu, menuju dakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tidak apa istilahnya, tidak rugi. Ya, para malaikat berkumpul mendoakan para di majelis ini ya. Dan Rasulullah pun mengatakan majelis ilmu termasuk taman-taman surga. Ya. Dan panjenengannya datang ke sini dari rumah berangkat ke sini, setiap langkahnya dihitung pahala. Loh bagaimana kalau sepedaan? Ya setiap roda yang berputar. Ya. Jadi seperti itu. Jadi pahalanya Allah Masya Allah sangat banyak sekali. Ya. Kemudian dikatakan dalam sebuah hadis, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga ia senang apabila saudaranya memperoleh sesuatu yang juga ia senangi. Ya. Demi Allah, dikatakan juga, sungguh jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang dengan perantara dirimu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Jadi ketika kita ngasih petunjuk pada seorang, ya kebaikan, ya, dimanapun berada, itu lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu unta spesial. Harganya mungkin sekarang 200 jutaan spesial. Ya. Bisa jadi seperti itu. Itu unta spesial. Ya. Dan itu lebih baik ketika seorang memberikan suatu petunjuk. Ya. Mengajak kepada majelis ilmu, itu juga Masya Allah pahalanya banyak. Ya, mendengarkan ilmu apalagi pahalanya juga banyak. Kemudian yang keempat adalah sabar dalam mencari ilmu, mengerjakan ilmu, mengamalkan ilmu dan membagikan ilmu. Masya Allah. Ya. Disampaikan oleh Abdurrahman Asy'ari rahimahullah berkata, maka dengan dua hal yang pertama, ilmu dan amal, manusia dapat menyempurnakan dirinya sendiri. Sedangkan dengan dua hal yang terakhir, berdakwah dan bersabar, manusia dapat menyempurnakan orang lain. Jadi diri sendiri disempurnakan, kemudian orang lain. Dan dengan menyempurnakan keempat kriteria tersebut, manusia dapat selamat dari kerugian neraka dan mendapatkan keuntungan yang besar, yaitu apa? Surganya Allah. Karena jalannya surganya Allah itu diliputi dengan hal-hal yang tidak disukai manusia. Ya, karena apa? Manusia itu lebih condong kepada sikap santai. Ya. Kelihatannya santai, tapi bisa jadi sumpah. Ya, orang yang duduk-duduk nyantai di rumah, kelihatannya ya mungkin hujan-hujan, duduk, itu bisa jadi sumpah. Karena apa? Kalau lalai dari zikrullah itu sumpah. Ya. Jadi pesta-pesta kemana, tidak jelas ya, itu bisa jadi sumpah. Datang ke rumah tambah capek. Karena apa? Allah sudah menegaskan ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Ini kata hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Ya. Standar ketenangan seorang muslim mukmin itu sederhana, yaitu dekat dengan Allah. Sedangkan standar kesenangan orang kafir yaitu mereka menggunakan dunia ini sebagai sarana kesenangan mereka. Padahal itu adalah kesenangan yang fana, kesenangan yang sementara. Sedangkan akhirat adalah kesenangan yang selama-lamanya. Masya Allah. Sampai dikatakan dalam hadis lagi, neraka ditutupi dengan syahwat dan surga ditutupi dengan hal-hal yang tidak disukai, dengan syahwat kecintaan kepada dunia. Ya, termasuk seseorang yang rela mati-matian mengejar dunia, akhirnya kematian yang mengejarnya juga. Ya, mati-matian ya. Bukan tidak boleh, kita pun juga harus menjadi orang yang kaya sebenarnya. Kita sudah berusaha. Ya, terutama kaya hati yang utama, gitu saja. Nah, kaya hati yang utama gitu. Ya, hati ya. Sawitnya banyak, mungkin ratusan hektar, Masya Allah. Ya kita doakan amin gitu loh. Ya. Apalagi rencananya kendaraan biosolar pakai minyak sawit ya. Waduh, Masya Allah tambah pahala itu.
Kita doakan beliau, kita pun juga didoakan oleh malaikat. Itu aja enak, simple. Mendoakan orang lain jangan berat, katakan begitu. Insya Allah malaikat pun akan mendoakan kita dan duka untuk bagimu begitu. Masya Allah. Ya, jadi mari dengan keempat kunci surga tadi ya. Yang pertama tadi ilmu, kemudian amal, yang kedua apa? Dakwah ya. Yang keempat adalah sabar. Semoga ada dalam diri kita sebagai juru dakwah. Masya Allah. Alhamdulillah beliau tetap istiqomah. Tahun 90-an yang mulai Pak jenengan di Gorontalo ya. Iya. Masya Allah sampai sekarang 30 tahunan di jalan dakwah. Masya Allah ya. Semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.